Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Bu Nina dalam video pembelajaran tema. Dan kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4 tentang Bung Tomo. Di pembelajaran sebelumnya, kalian kan telah belajar dan mempelajari tentang perjuangan para pahlawan. Dan kalian juga telah mengenali nama-nama para pahlawan yang berasal dari negara kita tercinta, Indonesia. Nah, sekarang setelah kalian mengetahui perjuangan para pahlawan, sikap apakah yang dapat kamu tiru dari mereka? Apakah sikap kepahlawanan itu hanya ditunjukkan pada masa perjuangan melawan penjajah saja? Adakah tokoh-tokoh pada masa sekarang yang tindakan mencerminkan sikap kepahlawanan? Mari kita cari tahu bersama. Masih ingatkah kalian dengan perjuangan para tokoh pada masa kerajaan Hindu, Buddha, Islam, dan masa penjajahan? Bagaimana sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Nah, sekarang ayo kita buat urutan atau lini masa perjuangan dan sikap kepahlawanan mereka. Oke, untuk yang pertama yaitu di masa Hindu. Dan kita bertemu dengan Raja Purnawarman. Nah, kalian masih ingat kan? Kita telah mempelajari tentang Raja Purnawarman di pembelajaran sebelumnya. Nah, sikap kepahlawanan dari Raja Purnawarman adalah dia itu sangat mencintai rakyatnya dan dia juga berani loh melawan perompak. Jadi Raja Purnawarman ini sangat berani dan tidak pernah takut untuk membela kebenaran dan membasmi kejahatan, walaupun itu sangat membahayakan dirinya sendiri. Oke, untuk selanjutnya yaitu di masa Buddha, yaitu Raja Balaputradewa. Sikap kepahlawanannya yaitu mengutamakan kepentingan rakyatnya dan mencintai rakyatnya. Jadi Raja Balaputradewa ini dia tidak mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Dia tidak mengutamakan kepentingan dirinya sendiri, melainkan dia itu mengutamakan kepentingan rakyatnya. Jadi segala sesuatu yang dia lakukan itu hanya untuk rakyat, supaya rakyatnya itu bisa hidup aman, tentram, damai, dan tidak ada penderitaan yang rakyatnya rasakan akibat ulah para penjajah. Kemudian di masa Islam, pahlawannya yaitu Sultan Hasanuddin. Sikap kepahlawanan dari Sultan Hasanuddin ini adalah arif dan bijak, berani dan gigih. Kemudian di masa penjajahan ada Pangeran Diponegoro. Sikap kepahlawanannya yaitu bijaksana dan rela berkorban. Nah, sekarang istilah tabel berikut ini. Yang pertama, yang kalian ketahui tentang sikap kepahlawanan dari penjaga pintu perlintasan kereta api yaitu bertanggung jawab, sabar, gigih, dan bekerja keras. Jadi anak-anak, seseorang yang bekerja sebagai penjaga pintu perlintasan kereta api itu tidak mudah loh anak-anak. Dia mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Dia juga sabar loh menunggu terus di situ. Dia juga sangat bekerja keras dan juga gigih. Kemudian yang ingin kalian ketahui lebih lanjut tentang sikap kepahlawanan dari penjaga pintu perlintasan kereta api. Nah, contohnya yaitu yang ingin kalian ketahui adalah misalkan usahanya untuk menyelamatkan orang-orang. Nah, untuk menambah pengetahuanmu tentang sikap kepahlawanan dari penjaga pintu kereta api, bacalah teks berikut ini dalam hati ya. Pahlawan tanpa tanda jasa. Jimin tinggal di desa Lemah Abang Karawang. Pekerjaannya sangat mulia. Banyak orang yang telah ia selamatkan. Namun demikian, banyak orang yang tidak peduli terhadap pekerjaan yang ia lakukan. Tidak ada ucapan terima kasih yang diberikan kepadanya. Pendapatannya sangat kecil dan tentunya kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jam istirahatnya tidak menentu. Bahkan suatu saat, ia tidak bisa menikmati makan siangnya karena tiba-tiba ada pekerjaan yang harus ia lakukan. Hari raya pun terkadang ia harus masuk bekerja. Namun, Jimin tetap berusaha untuk bekerja sepenuh hati. Jimin sangat mencintai pekerjaannya. Ia sudah melakukan pekerjaannya hampir 30 tahun lamanya. Apa sebenarnya pekerjaan Pak Jimin? Mengapa ia sangat senang dengan pekerjaannya?
Jimin adalah seorang penjaga pintu perlintasan kereta api. Ia sangat bangga dengan pekerjaan yang ia lakukan karena ia bisa menyelamatkan banyak orang, mulai dari pejalan kaki, pengguna sepeda motor, penumpang mobil, atau pengguna kendaraan lainnya. Panas terik atau guyuran air hujan tidak pernah ia pedulikan. Begitu juga dengan suara bising kendaraan. Ia tidak pernah terganggu dengan semua itu. Bahkan umpatan dari mereka yang marah karena Jimin menutup pintu rel pun ia abaikan. Di dalam pikirannya, yang ada hanyalah usaha untuk menyelamatkan orang-orang. Subhanallah. Nah, sekarang tulislah semua informasi berdasarkan dengan teks tersebut ya. Yang pertama, Jimin adalah seorang penjaga pintu rel kereta api. Sebagai penjaga rel kereta api, ia bisa menyelamatkan banyak orang, mulai dari pejalan kaki, pengguna sepeda motor, penumpang mobil, atau pengguna kendaraan lainnya. Jadi anak-anak, Jimin ini mempunyai pekerjaan yang sangat mulia anak-anak. Dia menyelamatkan banyak orang. Kemudian, jika tidak ada Park Jimin dan teman-teman, tentunya keadaan lalu lintas akan menjadi kacau dan mungkin sering terjadi kecelakaan. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian anak-anak, sikap kepahlawanan yang ditunjukkan oleh Park Jimin adalah bekerja keras dan pantang menyerah, dan bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan keahliannya. Jadi Park Jimin ini adalah seorang yang sangat bekerja keras anak-anak, dan dia juga pantang menyerah. Dia sangat bersungguh-sungguh dengan ikhlas untuk menjalankan pekerjaannya ini anak-anak. Sikap kepahlawanan pun dimiliki oleh mereka yang bekerja di kapal selam. Biasanya kapal selam itu menggunakan sebuah jendela yang membantunya melihat keadaan sekeliling. Itu namanya periskop. Periskop bisa kita buat loh anak-anak secara sederhana dengan menggunakan bahan-bahan yang ada. Seperti yang bisa kalian baca di samping ini ya anak-anak, alat dan bahannya apa saja, serta bagaimana juga prosedur pembuatannya. Nah, sekarang amati gambar cara kerja periskop di bawah ini anak-anak. Nah, itu sebabnya ketika kalian berada di dalam kapal selam, kalian masih bisa anak-anak untuk melihat keadaan di sekitar dengan menggunakan periskop ini. Nah, ini contohnya. Nah, terdapat dua lubang ya anak-anak, di sebelah atas dan juga bawah. Untuk yang di sebelah atas itu sinar itu bisa masuk melalui lubang atas tersebut. Kemudian untuk yang lubang yang sebelah bawah itu bisa kalian gunakan untuk kalian bisa melihat keadaan di sekitar dengan menggunakan mata kalian. Kemudian juga terdapat dua cermin di sebelah atas dan juga bawah. Untuk cermin yang di sebelah atas itu menghadap ke bawah. Kemudian untuk cermin yang di sebelah bawah itu menghadap ke atas. Itu gunanya untuk apa sih anak-anak? Itu supaya bisa kalian itu bisa melihat keadaan di sekitar dengan pantulan cahaya yang dari luar bisa tembus ke cermin, akhirnya kalian bisa melihat dari situ. Nah, sekarang jawablah pertanyaan berikut ini. Apa yang kamu temukan dalam percobaan ini? Periskop menerapkan sifat cahaya yang berupa pantulan. Jadi, cahaya bisa dipantulkan ketika kita menggunakan periskop tersebut di anak-anak. Cahaya dari atas objek yang ditangkap oleh suatu cermin kemudian dipantulkan menuju mata pengamat, sehingga kita bisa melihat anak-anak keadaan di sekitar dengan menggunakan periskop tersebut. Dari pantulan cahaya yang dipantulkan ke cermin tersebut, sehingga kita bisa melihatnya dengan mata kepala kita. Lalu, bagaimana dengan bayangan yang dihasilkan periskop? Sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah, nah ini karena kita menggunakan cermin datar ya anak-anak untuk menggunakan periskop tersebut. Ukurannya besar dan tinggi. Kemudian bayangan sama dengan ukuran benda. Jarak bayangan ke cermin itu sama dengan jarak benda ke cermin. Kenampakan bayangan berlawanan dengan benda. Misalnya tangan kirimu akan menjadi tangan kanan bayanganmu. Bayangan tegak seperti bendanya. Bayangan bersifat semu atau maya. Artinya bayangan itu dapat dilihat dari dalam cermin, tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Kemudian, apa kesimpulan yang kamu peroleh tentang percobaan ini? Jadi kita bisa simpulkan bahwa prinsip kerja periskop
adalah membentuk bayangan dengan melakukan pemantulan pada kedua cermin datar yang dipasang sejajar dan diposisikan miring agar mengarah ke mata pengamat. Lalu pemantulan tersebut diteruskan ke pengamat. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi ya anak-anak, bahwa terdapat dua cermin datar di bagian atas dan juga bawah, dengan posisinya tuh miring ya anak-anak, supaya cahaya bisa dipantulkan sehingga kita bisa melihat keadaan di sekitar kita. Di manakah prinsip kerja periskop ini kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari? Periskop dapat ditemui pada kapal selam dan tank tentara. Nah, sekarang tulislah laporan kegiatan pada percobaan tersebut ya anak-anak. Apa sih nama percobaan tersebut? Nama percobaan tersebut yaitu membuat periskop. Kemudian apa sih tujuannya membuat periskop tersebut? Tujuannya yaitu membuktikan bahwa sifat cahaya dapat dipantulkan. Kemudian apa saja sih alat-alatnya? Alat-alatnya sama ya anak-anak, seperti pada teks prosedur di atas yang telah kalian baca tadi, yaitu ada alat-alat dan bahan-bahan, kemudian langkah-langkah dalam membuat periskop tersebut. Oke, lalu bagaimana dengan langkah kerjanya atau prosedur pembuatannya? Nah anak-anak, sama seperti tadi teks prosedur tadi untuk langkah pembuatan periskop, cuma yang ini lebih detail ya anak-anak. Kalian bisa baca sendiri, ini cara detailnya seperti ini. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan hasil pengamatan pada periskop sederhana yang telah dibuat cahaya yang memantul dari objek cermin pada bagian atas periskop. Karena sudut cermin ini, maka cahaya dipantulkan kembali pada cermin bagian bawah periskop. Maka di cermin bagian bawah akan terlihat bayangan objek yang ada di balik penghalang. Dan sekarang kita menuju ke pembelajaran 4 yang dimulai dari halaman 117 tema 5. Sebelum kita pelajari lebih lanjut, tulislah hal-hal yang kamu ketahui tentang Hari Pahlawan. Nah, seperti yang kita ketahui anak-anak, Hari Pahlawan itu ditetapkan bertepatan dengan pertempuran tanggal 10 November di Surabaya. Dan pertempuran pertama setelah Indonesia merdeka, dan menjadi salah satu pertempuran yang paling dahsyat yang pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Nah, ini ada sedikit teks tentang Bung Tomo Sutomo yang lebih dikenal dengan sapaan akrab Bung Tomo. Jadi nama aslinya itu Sutomo ya anak-anak. Bung Tomo adalah seorang pahlawan. Beliau terkenal karena perannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk menantang kembalinya penjajah Belanda yang membonceng tentara Nika. Perlawanan itu diakhiri dengan pertempuran 10 November 1945 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Bung Tomo adalah tokoh populer pada peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya. Beliau merupakan pembakar semangat juang rakyat untuk bertempur sampai titik darah penghabisan. Beliau berjuang mempertahankan harga diri, tanah air, dan bangsa yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, berdasarkan teks di depan, tulislah informasi mengenai Hari Pahlawan. Nah, seperti yang kita ketahui ya, bahwa Hari Pahlawan itu jatuh pada tanggal 10 November. Kemudian Hari Pahlawan diperingati untuk mengenang peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Nah, sekarang tulislah apa saja sikap-sikap Bung Tomo. Bung Tomo membangkitkan semangat rakyat melawan Belanda, punya ketajaman pikiran yang kritis dan lugas serta keberaniannya yang tanpa getar. Seorang patriot yang sangat mencintai tanah air dan selalu berada di pihak rakyatnya. Jadi dia itu benar-benar berjuang demi rakyatnya agar rakyatnya itu bisa hidup tenang, aman, tentram, dan damai tanpa adanya penderitaan yang diperoleh dari Belanda. Kemudian apakah sikap-sikap Bung Tomo mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Bung Tomo mempertahankan harga diri tanah air dan bangsa yang telah diproklamirkan pada 17 Agustus 1945. Jadi tindakan tersebut jelas mencerminkan sila ketiga Pancasila ya anak-anak. Dan sekarang apa yang bisa kamu contoh dari Bung Tomo? Yang bisa kita contoh dari Bung Tomo adalah semangat untuk mempertahankan kemerdekaan. Jadi anak-anak, kita sebagai warga negara harus bersemangat ya untuk persatuan dan kesatuan negara kita tercinta. Jadi kita harus
saling menolong satu sama lain, dan menerapkan Bhinneka Tunggal Ika. Dan sekarang, tugas kalian adalah ceritakan pengalamanmu mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.